Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat dan berkarakter. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat ya untuk terus belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sumber energi dan perubahan energi. Nah, materi ini merupakan muatan IPA di tema 2. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran dapat kalian mengerti dan berjalan dengan lancar. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kamu bisa memahami macam-macam sumber energi. Yang kedua, kamu bisa menganalisis perubahan energi yang terjadi pada kegiatan sehari-hari. Oke. Nah, sebelum masuk pada materi, Bu Yanti punya sebuah gambar. Coba kamu amati, gambar apa ya ini? Benar sekali anak-anak, ini merupakan gambar layang-layang. Siapa di sini yang pernah main layang-layang? Pasti anak-anak yang laki-laki sering ya memainkan ini ya. Nah, anak-anak, layang-layang ini merupakan salah satu contoh perubahan energi yang terjadi yang ada di sekitar kita. Kira-kira perubahan energi apa ya? Benar sekali. Jadi, saat kamu hendak menaikkan layang-layang kan pasti membutuhkan energi angin ya. Nah, setelah layang-layang itu sudah terbang, sudah berada di langit, maka layang-layang itu akan bergerak. Jadi, layang-layang itu mengalami perubahan energi angin menjadi energi gerak. Nah, inilah anak-anak yang dinamakan dengan perubahan energi. Yang awalnya kita membutuhkan angin, yang awalnya layang-layang ini bergerak, diam saat kita diamkan atau tidak kita gunakan. Tapi kalau kita beri energi angin, dia akan bergerak seperti itu. Nah, sekarang Bu Yanti mau mengingatkan lagi tentang macam-macam sumber energi. Nah, kemarin sudah dibahas di subtema yang pertama, tapi Bu Yanti ingatkan lagi ya, ada beberapa sumber energi. Yang pertama ada matahari, angin, air, minyak bumi, dan listrik. Nah, ini adalah sumber energi yang ada di sekitar kita. Kita harus menggunakannya dengan bijak ya anak-anak, jangan boros atau digunakan seenaknya sendiri. Nah, kemudian sumber energi ini anak-anak itu bisa kita rubah menjadi energi-energi yang lain. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya ada pada aktivitas kita sehari-hari. Jadi, saat kita bergerak pun ternyata kita juga menggunakan energi dan mengalami perubahan energi loh anak-anak. Nah, sekarang contoh perubahan energi. Yang pertama ada kincir air. Nah, ini kincir air ini biasanya diletakkan di sungai atau di bendungan atau waduk itu loh anak-anak. Nah, fungsinya kincir air ini merubah energi air menjadi energi listrik. Ya, jadi nanti kalau kincir anginnya ini berputar, maka ia akan berubah menjadi energi listrik. Selanjutnya ada kincir angin. Nah, ini bentuknya kincir angin seperti ini anak-anak. Nah, jadi kalau kincir angin ini terkena angin dan berputar, maka dia akan menghasilkan energi listrik. Kemudian ini panel surya. Mungkin kalian pernah melihat ya, kalau di atap rumah atau di genteng rumah itu terkadang ada yang memasang panel surya. Nah, ini fungsinya merubah energi matahari menjadi energi listrik, sehingga dia lebih hemat listrik anak-anak. Contoh yang lainnya, nah, siapa yang punya penanak nasi seperti ini di rumah? Atau biasanya kamu sebutnya dengan magic jar atau magicom. Ini juga mengalami perubahan energi, yaitu dari energi listrik menjadi energi panas. Nah, kamu saat menggunakan alat ini kan harus ditancapkan pada listrik ya. Nah, setelah ditancapkan pada listrik, dia akan bekerja dengan merubah energi listrik menjadi energi panas, sehingga nasimu bisa matang. Selanjutnya,
Nah, ini biasanya yang sering diantar orang tua saat ke sekolah naik sepeda motor ini ya. Nah, sepeda motor ini bisa bergerak kalau ada bensinnya ya anak-anak. Nah, bensin itu anak-anak atau minyak bumi itu termasuk energi kimia namanya, ya. Jadi sepeda motor ini mengubah energi kimia menjadi gerak. Ya, karena kalau motor tidak ada bensinnya, itu tidak bisa bergerak. Kemudian ini ada televisi. Biasanya yang sering kalian tonton itu ya. Nah, ini televisi kan jika ingin dinyalakan harus ditancapkan juga pada listrik. Sehingga perubahan energinya, energi listrik menjadi gambar dan suara, ya. Jadi saat melihat TV kan kamu bisa melihat gambar dan mendengarkan suaranya ya. Nah, itu salah satu contoh perubahan energi. Ya anak-anak, tadi kamu sudah melihat ada kincir air yang bisa merubah energi air menjadi energi listrik. Nah, seperti ini ya tadi gambarnya. Jadi kincir air ini biasanya diletakkan di sungai atau pada bendungan supaya kincirnya berputar dan merubah energi air menjadi listrik. Nah, kamu bisa membuat kincir air sederhana di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Nah, ini merupakan cara pembuatan kincir air dari botol plastik. Ya, alat dan bahannya ada botol plastik bekas, gabus bekas atau tutup botol, lidi atau sumpit, dan gunting. Nah, ini langkah-langkahnya bisa kamu baca sendiri. Ya, dan ini ada gambarnya juga. Nah, nanti tugasmu membuat kincir air dari botol plastik ini. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa melihat tutorial pada YouTube. Di sana ada banyak ya, nanti ada berbagai macam versi, kamu boleh membuatnya yang menurutmu paling mudah ya. Membuat kincir air dari botol plastik yang menurutmu paling mudah caranya, seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa Bu Yanti sampaikan. Terima kasih. Tetap semangat ya dan selamat berkarya. Bu Yanti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Dadah.